Assalamualaikum Sobat Ngopi, selamat datang kembali di pembacaan cerita silat Wiro Sableng Sang Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kali ini dalam serial yang ketiga dengan judul Dendam Orang-Orang Sakti, bagian pertama. Bekas luka pada tangannya yang buntung itu membuat tenaganya semakin lama semakin lemah. Jika sebelumnya ia mampu berlari seperti dikejar setan dari pekuburan Jatiwalu itu, maka kini jangankan berlari, melangkahkan kakinya pun dia sudah tak sanggup. Dalam larinya itu dia tak memperhatikan lagi kemana arah tujuannya, sehingga ketika di mana dia berada saat itu adalah satu tempat yang ia sendiri merasa asing. Matanya yang berkunang-kunang membuatnya tak menyadari bahwa dia sudah berada di tepi sebuah jurang, dan tubuhnya yang lemas tiada bertenaga membuat dia akhirnya terperosok ke dalam jurang tersebut. Ketika dia sadarkan diri, maka saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Keadaan di dasar jurang itu gelap dan dingin, karena pantulan sinar matahari tidak sampai ke dasar jurang tersebut. Dia berpikir-pikir di mana dia berada saat itu. Kemudian denyutan rasa sakit yang amat sangat pada bahu kanannya yang buntung, membuat dia ingat segala sesuatu yang telah terjadi. Orang ini adalah Kalingundil anak buah Mahesa Birawa, beberapa saat yang lalu telah bertempur melawan Wiro Sableng. Dalam pertempuran itu bukan saja dia terpaksa melarikan diri, tapi juga terpaksa kehilangan tangan kanannya karena telah ditarik putus oleh Wiro Sableng. Mengingat hal ini, selain rasa sakit yang amat sangat dari tangan kanannya yang buntung, timbullah rasa benci dan dendam kesumat terhadap Wiro Sableng, meski ia kini bertangan satu. Namun ia bertekad harus tetap hidup untuk membalas dendam terhadap si pemuda itu yang telah membuatnya cacat seumur hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kalingundil mencoba untuk bangkit. Dengan cara ngesot ia menelusuri tempat tersebut yang semakin lama semakin gelap. Pada saat itu matanya samar-samar melihat sesuatu di kegelapan. Ketika dia sampai, ternyata itu adalah sebuah mulut goa. Karena kekuatan tubuhnya sudah mencapai batasnya, akhirnya ia pun kembali pingsan. Kalingundil baru sadarkan diri pada keesokan paginya, beberapa saat setelah matahari terbit. Anehnya tubuhnya terasa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kalingundil tak habis pikir, kenapa hal ini bisa terjadi. Bahkan ketika dia coba menggerakkan tubuh, dirasakannya kekuatannya yang malam tadi sudah habis kini sudah mulai pulih. Dia duduk bersandar ke dinding goa. Pada saat itulah dirasakannya bahwa dari dalam goa keluar semacam hawa lembab yang aneh. Sepertinya hawa inilah yang telah memulihkan keadaan diri Kalingundil. Kemudian sewaktu dia memandang meneliti dinding goa di sekelilingnya, meski samar-samar dan tertutup oleh debu yang tebal, Kalingundil melihat banyak sekali tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan ini sangat tak teratur, tapi bila dibaca dan disambung satu persatu, itu menjadi rentetan kalimat yang memberi pelajaran tentang ilmu silat. Semakin lebar Kalingundil membuka kedua matanya, pada awalnya apa yang dibaca olehnya itu memang sulit dimengerti. Ini karena tulisan tersebut menerangkan teknik silat yang memang mempunyai dasar-dasar aneh, dan tak diketahui berasal dari cabang aliran mana. Setelah selesai membaca tulisan di bagian goa sebelah luar itu, maka Kalingundil memasuki goa lebih jauh. Semakin ke dalam semakin terasa hawa lembab yang aneh itu. Dengan menghirup udara di dalam goa itu, Kalingundil merasakan tubuhnya semakin segar. Dan semakin ke dalam semakin banyak pula tulisan-tulisan tersebut. Apa yang tertulis ini adalah mengenai pelajaran ilmu pedang yang aneh dan tak pernah didengar oleh Kalingundil sebelumnya. Tapi sayang sebagian besar tulisan tersebut sudah luntur dan tak dapat dibaca lagi. Kalingundil terus melangkah masuk ke dalam goa itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti pada satu pemandangan yang hampir tak dapat dipercayainya. Ternyata goa itu berakhir pada sebuah telaga kecil. Telaga ini lebih tepat disebut kolam karena tepinya dikelilingi oleh batu-batu. Air telaga berwarna biru gelap dan mengepulkan asap kebiruan. Ternyata asap inilah yang berhawa lembab tersebut dan mempunyai kekuatan ajaib yang menyegarkan tubuh Kalingundil. Di tengah kolam itu terdapat sebuah batu yang juga berwarna biru. Dan di atas batu ini terdapat sebuah pedang yang telah buntung, yang panjangnya cuma 2 jengkal. Senjata ini juga berwarna dan memancarkan sinar biru. Dalam hati Kalingundil bertanya-tanya, mengapa pedang itu buntung sedemikian rupa, kemana bagian yang lancip lainnya? Dan mengapa sampai benda itu berada di situ? Semakin lama berada di kolam itu, Kalingundil merasakan badannya semakin segar, dan ketika melihat luka di bahu kanannya yang buntung itu,
luka itu pun kelihatannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Air kolam ini mengandung khasiat yang hebat, pikir Kalingundil. Dia membungkuk untuk menyidupnya dan sekaligus untuk melihat lebih dekat pedang buntung yang di atas batu. Namun setengah membungkuk, gerakannya terhenti. Di dinding goa di sebelah belakang kolam, di balik kepulan asap, samar-samar terlihat barisan huruf-huruf yang sudah agak sukar untuk dibaca, tapi masih dapat dikira-kirakan oleh Kalingundil. Goa ini goa siluman biru. Kolam ini kolam siluman biru. Pedang di atas batu pedang siluman biru. Cuma sayang kini hanya tinggal hulu dan buntung. Siapa bisa mendapatkan ujung pedang yang hilang dan menyambungnya? Siapa yang mempelajari ilmu pedang dalam goa ini, akan menjadi raja pedang seumur hidupnya. Membaca rangkaian kalimat itu, Kalingundil kemudian memandang berkeliling. Apa yang telah dibacanya tadi, sejak dari mulut goa sampai ke tepi kolam itu, semuanya memang merupakan ilmu silat dan ilmu pedang yang aneh. Segala sesuatu yang ditemuinya di dalam goa itu memberikan kenyataan kepada Kalingundil, bahwa dulunya goa itu adalah tempat kediaman seorang sakti yang bersenjatakan pedang bernama pedang siluman biru itu. Tapi kenapa pedang itu kini hanya tinggal setengahnya saja, dan kemana yang sebagian lagi? Untuk kedua kalinya Kalingundil membungkuk. Dengan tangan kirinya dijangkaunya pedang siluman biru. Pada saat jari-jari tangannya memegang hulu senjata itu, seketika terasa ada aliran aneh, yang membuat kekuatan Kalingundil dan keadaan tubuhnya benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan bukan itu saja, kini tubuhnya juga terasa lebih ringan. Dan ketika dicobanya menyiduk air kolam, lebih banyak kekuatan dan keanehan baru yang dialaminya. Kalingundil gembira sekali, tanpa menunggu lebih lama dia berlutut di tepi kolam dan berkata, "Pemilik goa siluman biru, dimanapun kau berada, siapapun kau adanya, aku Kalingundil mengucapkan terima kasih karena apa yang ada dalam goamu ini, telah menyembuhkan aku dari sakit dan luka yang aku alami. Hari ini aku yang bernama Kalingundil mengangkat kau sebagai guruku. Apa-apa yang tertulis di goamu ini akan kupelajari dengan tekun." Demikianlah mulai hari itu, dia menekuni dan mempelajari setiap yang tertulis di dinding goa. Ilmu silat dan ilmu pedang yang coba dipelajarinya seorang diri itu banyak sekali yang hilang dan tak terbaca, sehingga dari keseluruhan ilmu pedang siluman biru yang dipelajari Kalingundil, hanya sepertiganya saja yang berhasil dipelajari oleh Kalingundil. Meski hanya sepertiganya saja, namun ilmu itu sudah sangat luar biasa. Sehingga 4 bulan kemudian ketika dia keluar dari goa siluman itu, Kalingundil kini memiliki kemampuan ilmu silat yang sudah berubah drastis. Dengan kemampuan barunya ini, Kalingundil yakin bahwa dia akan berhasil membalas sakit hatinya terhadap pendekar 212, Wiro Sableng. Mencari seorang musuh di dataran Pulau Jawa yang luas bukanlah suatu pekerjaan mudah, akan banyak sekali halangan dan rintangan yang dapat menghadangnya, dan Kalingundil memahami benar hal itu. Demi untuk membalaskan sakit hatinya kepada pendekar 212, ia pun mulai menyusun rencana. Pertama sekali ditemuinya Mahesa Birawa atau Suranyali di Pajajaran, karena sepengetahuannya pemimpin dan guru silatnya itu tengah berada di kerajaan itu. Namun sampai di sana Kalingundil kecewa besar, dendam yang ada di dalam hatinya jadi semakin membara. Ia tak menyangka bahwa Mahesa Birawa telah menemui ajal di tangan Wiro Sableng, sewaktu terjadi pemberontakan besar-besaran tempo hari. Dengan segala dendam kesumat yang semakin dalam itu Kalingundil meninggalkan Pajajaran, ia meneruskan perjalanan ke Bukit Siharu-haru yang terletak tak berapa jauh dari kaki gunung. Pada masa itu, di puncak Bukit Siharu-haru terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Teratai Putih. Perguruan ini baru 3 tahun berdiri tapi sudah mendapat nama tenar di sepanjang daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bukan saja karena perguruan Teratai Putih ini didirikan untuk menolong kaum yang lemah, tapi juga sering menghancurkan golongan hitam yang sering menimbulkan malapetaka serta kemaksiatan, dan karena perguruan silat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sejak 10 tahun belakangan ini mendapat nama tenar dalam dunia persilatan. Tokoh ini bernama Wirasokananta, seorang tokoh silat yang berumur lebih dari setengah abad. Pada saat itu Wirasokananta berada di puncak Gunung Galunggung tengah bertapa, memperdalam ilmu batin dan mempersuci diri dari segala kehilafan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Sementara pimpinan perguruan diserahkannya pada murid tertua yang paling dipercayainya, yaitu Gagak Kumara.
Perguruan teratai putih saat itu dalam suasana tenang dan damai. Di dalamnya ada murid-murid perguruan yang berjumlah 8 orang, 6 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka duduk bersila dengan hikmat mendengarkan apa yang tengah dibacakan oleh Gagak Kumara, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh sang guru. Mereka mempelajari ilmu agama, matematika dan PPKN, tapi tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Suara Gagak Kumara terdengar lantang, sehingga setiap nasihat dan pelajaran yang dibacakannya dapat segera dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya yang 7 orang itu. Dalam hidup ini setiap manusia akan melalui 3 tahap kehidupan. Pertama saat dia dilahirkan dari rahim ibunya ke dunia ini, kedua tahap selama umur kehidupannya di dunia, dan ketiga tahap dia meninggalkan dunia ini, kembali pada asalnya atau mati. Bacaan Gagak Kumara seketika terhenti, ketika dari arah luar terdengar suara gelak tawa seorang laki-laki. Laki-laki ini berpakaian lusuh, bermuka angker dan tangan kanannya buntung. Seketika semua mata tertuju pada sosok tersebut. Gagak Kumara walaupun merasa kesal namun ia bertanya dengan nada rendah, "Saudara, kau siapa?" Tanya Gagak Kumara. Dia tetap duduk tenang di tempatnya dengan kitab masih berada di atas pangkuannya. Laki-laki ini mengaku bernama Kalingundil. Dengan sikap sombong ia menunjuk kitab yang ada di pangkuan Gagak Kumara dan berkata, "Apa yang tertulis di sana, dan apa yang kau baca tadi betul sekali. Tapi apa kalian di sini tahu, bahwa segala yang tertulis dan yang dibaca tadi, hari ini akan kalian alami sendiri." "Apa maksudmu saudara?" tanya Gagak Kumara. Si tangan buntung tertawa mengekeh. "Percuma saja kalian memiliki kitab itu, kalau kalian tidak tahu apa maksud kata-kataku. Kalian sudah dilahirkan, kalian sudah pernah hidup malang melintang di dunia ini, tapi kalian masih belum pernah merasakan kematian, belum pernah mencoba mampus. Hari ini, untuk membuktikan kebenaran isi kitab butut itu, aku akan bersedia menolong kalian untuk mengetahui bagaimana rasanya mampus itu." Maka kini berdirilah Gagak Kumara dari duduknya. Kitab yang di pangkuannya dilipat dan diserahkan pada salah seorang saudara seperguruannya. "Saudara," kata Gagak Kumara pula, "di dunia ini memang banyak orang-orang yang berotak miring. Aku khawatir kau adalah salah seorang dari mereka dan kesasar datang ke sini." Kalingundil hentikan tawanya, tangan kirinya bergerak ke pinggang, dan sekejapan mata kemudian tangan itu telah memegang sebilah pedang buntung yang memancarkan sinar biru. Melihat senjata di tangan Kalingundil, meskipun senjata itu buntung, namun murid-murid perguruan teratai putih bisa mengetahui, bahwa pedang yang di tangan manusia tak dikenal dan mengaku bernama Kalingundil itu adalah sejenis senjata sakti, sekalipun buntung tapi tetap berbahaya. Tiba-tiba Kalingundil berteriak nyaring. Tubuhnya seketika berkelebat, dan pedang buntung melesat dengan kecepatan tinggi. Gagak Kumara tidak tinggal diam, ia segera melepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam tinggi. Namun betapa terkejutnya Gagak Kumara, ketika sambaran pedang buntung di tangan lawan membuat angin pukulan tenaga dalamnya terpental ke samping. Melihat hal ini salah seorang murid teratai putih berteriak agar mereka ikut menyerbu Kalingundil secara berjamaah. Namun seruan ini ditentang Gagak Kumara. Walau bagaimanapun ia tetap menjunjung tinggi jiwa kesatria, dan tidak ingin merusak nama baik perguruan dengan cara mengeroyok lawan. Namun serangan dahsyat dari lawan membuatnya terdesak hebat, apalagi ketika pedang buntung melesat dengan cepat menyerang dadanya. Meskipun Gagak Kumara berilmu tinggi, tapi ia tetap tidak sanggup mengelakkan serangan tersebut dengan sempurna. Pedang buntung itu masih bisa membabat pakaiannya dan menggores kulit dadanya. Saat itu juga ia merasa tubuhnya menjadi panas. Kalingundil tertawa mengekeh, ia berkata bahwa pedang buntung ini adalah pedang siluman biru yang mengandung racun yang ganas. Dalam tempo 3 jam pasti nyawa Gagak Kumara akan melayang. Terkejutlah Gagak Kumara dan saudara seperguruannya yang lain. Gagak Kumara cabut sebilah keris dari pinggangnya. Saudara seperguruannya yang lain pun segera mengikuti, dan kali ini Gagak Kumara tidak mencegahnya lagi. Maka kini 8 murid perguruan teratai putih dengan sebilah keris di tangan masing-masing, segera mengurung Kalingundil yang bersenjatakan sebilah pedang buntung sakti itu. Kalingundil hanya tertawa buruk dan mengejek, agar mereka lebih baik bunuh diri daripada mati oleh pedang siluman biru miliknya. Murid teratai putih sebelumnya pernah mendengar tentang kehebatan pedang siluman biru ini dari guru mereka.
Tapi dikabarkan sejak beberapa tahun yang silam pedang itu telah lenyap, dan kini tahu-tahu muncul dalam keadaan buntung, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi kehebatannya. Namun apapun senjata yang ada di tangan lawan saat itu, anak-anak murid Wirasokananta tidak gentar sedikitpun. Serentak semuanya menyerbu dengan 8 keris berkiblat ke arah tubuh Kalingundil. Yang diserang menyeringai lalu membentak keras. Tubuhnya berkelebat dan sinar biru dari pedangnya menderu mencari sasaran. 3 jeritan terdengar hampir bersamaan dan seketika 3 sosok roboh mandi darah, nyawanya putus saat itu juga. Gagak Kumara menggeram dan darahnya mendidih oleh amarah. Namun goresan luka di dadanya telah membuat tubuhnya menjadi kehilangan tenaga. Dikerahkannya seluruh tenaga dalam yang ada dan mengamuklah Gagak Kumara dengan segala kehebatannya. Namun permainan pedang lawan benar-benar hebat dan sulit diduga, jurus-jurusnya yang asing membuat 2 orang saudara seperguruannya lagi-lagi roboh tanpa nyawa. Melihat ini Gagak Kumara segera berseru pada 2 orang saudara seperguruannya yang perempuan. Agar mereka segera tinggalkan tempat itu dan selamatkan diri. Tapi kedua gadis itu tak menggubris perintah Gagak Kumara, mereka lebih memilih bertempur habis-habisan. Kalingundil sambil tertawa ketika mengelak satu tusukan keris dengan cara miringkan badan, dan di saat itu pula kaki kirinya bergerak. Saudara seperguruan laki-laki Gagak Kumara yang terakhir terpelanting ke dinding. Tulang dadanya melesak ke dalam dihantam tendangan Kalingundil, saat itu juga nyawanya lepas. Gagak Kumara sendiri saat itu sudah kehabisan tenaga. Luka di dadanya dan racun pedang siluman sangat mempengaruhi keadaan tubuhnya. Dia tahu sebentar lagi dia pasti akan menyusul saudara seperguruannya yang lain. Karena itu sekali lagi dia berseru memberi ingat, Wurnimulan. Nyai Ratih, larilah sebelum terlambat, gadis-gadis cantik ini tak akan bisa pergi kemana-mana. Nasib kematian kalian sudah ada di ujung pedang silumanku. Tapi sebelum mati keduanya akan kuhadiahkan dunia terlebih dahulu, kata Kalingundil. Gagak Kumara yang tahu maksud dari kata-kata lawannya itu, untuk kesekian kalinya berteriak memberi ingat, namun kedua gadis itu tak mau ambil peduli malahan menyerang dengan hebat. Kalingundil mengelak gesit beberapa kali. Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, laki-laki itu menotok Wurnimulan dan Nyai Ratih. Keduanya kini kaku tak bisa bergerak lagi. Tahu malapetaka apa yang bakal menimpa kedua gadis itu, dengan sisa tenaga yang ada, dan dengan segala kehebatan yang masih dimilikinya, Gagak Kumara kembali menyerbu Kalingundil dari samping. Yang diserang sambil putar badan membabatkan pedang siluman biru ke perut Gagak Kumara, pedang itu berhasil dielakkan dengan melompat ke udara, namun senjata lawan kembali memburu lebih cepat, dan kini menderu ke muka Gagak Kumara. Usaha terakhir yang bisa dilakukan Gagak Kumara untuk menyelamatkan dirinya, ialah dengan cara melintangkan keris di mukanya. Pedang siluman biru terus membabat dan kedua senjata itu pun beradu keras, bunga api memercik dan keris Gagak Kumara patah 2, sedang senjata lawan terus membabat mukanya. Murid tertua dari perguruan teratai putih itu terhuyung ke belakang. Mukanya banjir oleh darah dan sangat mengerikan. Perlahan-lahan lututnya tertekuk dan tubuhnya terduduk di lantai. Sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir, patahan keris yang masih tergenggam di tangannya, dengan segala sisa tenaga yang ada dilemparkannya ke arah Kalingundil. Tapi serangan yang tiada artinya ini dengan mudah dielakkan oleh Kalingundil. Kalingundil tertawa mengekeh dan noda darah yang membasahi pedang siluman biru itu disekakannya kembali ke balik pinggang. Sepasang matanya kini berkilat-kilat memandangi tubuh dan paras Wurnimulan serta Nyai Ratih, yang saat itu berdiri kaku tak berdaya karena ditotok. Dia melangkah mendekati Wurnimulan. Tangan kirinya bergerak dan robeklah baju yang dipakai oleh gadis itu, sebuah pemandangan yang menyilaukan mata pun tersingkap, dan membuat nafsu bejat Kalingundil semakin liar. Akhirnya kemalangan pun menimpa kedua gadis tersebut, dirusak kehormatannya sebelum akhirnya tewas mengenaskan. Sementara itu di puncak Gunung Galunggung, dalam tapanya yang sudah berjalan 19 hari itu, tiba-tiba saja Wirasokananta tak dapat meneruskan memusatkan segenap jalan pikirannya. Satu demi satu panca inderanya mulai terganggu. Walau bagaimanapun usahanya untuk memusatkan pikiran kembali, namun sia-sia saja. Semakin dipaksanya semakin sulit, akhirnya tokoh silat yang umurnya sudah setengah abad ini, terpaksa buka kedua matanya yang sejak 19 hari telah dipejamkannya.
Kedua matanya itu memandang keluar pintu goa di mana dia bertapa. Semua yang dilihatnya saat itu, masih terlihat sama dan tak ada perubahan. Namun batinnya yang tajam menunjukkan firasat yang tidak baik, dia merasa mungkin sudah terjadi sesuatu di luar sana. Dia mengusap wajahnya dan merenung beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan turun dari batu hitam di mana dia sebelumnya duduk bertapa. Terlihat sebuah cegukan pada batu hitam tersebut. Hal ini cukup memberi pertanda, bagaimana kehebatan tenaga dalam Wirasokananta. Diusapnya lagi mukanya. Mungkin ada sesuatu telah terjadi di perguruan, kata Wirasokananta dalam hatinya. Dengan mempergunakan ilmu lari 1000 angin, maka sekali berkelebat lenyaplah sosok tubuh orang tua itu dari mulut goa. Dan sesaat kemudian terlihatlah dia berlari menuruni puncak gunung Galunggung dengan kecepatan seperti kilat. Ketika sampai di rumah besar itu, Wirasokananta terkejut dan berdiri mematung untuk beberapa lamanya. Seketika sekujur tubuhnya jadi bergetar hebat. Demi Tuhan, siapakah yang punya pekerjaan ini? Dosa besar apakah yang telah kami perbuat sampai menerima malapetaka begini rupa? Di hadapannya, ia menyaksikan banjir darah di mana-mana dan semua murid-muridnya bergeletakan tanpa nyawa. Namun yang sangat menusuk mata ketua perguruan teratai putih itu, ialah akan keadaan diri dua orang murid perempuannya, Wurni Mulan dan Nyi Ratih. Keduanya menggeletak di lantai rumah besar tanpa tertutup selembar benang pun. Keris milik masing-masing menancap di tenggorokan, dan darah membasahi hampir di sekujur tubuh kedua gadis itu, dari leher sampai ke dada terus ke selangkangan. Wirasokananta pejamkan kedua matanya, ia tak tahan memandangi lebih lama apa yang membentang di hadapannya itu. Bagaimanapun berusaha dikuatkan hatinya, namun air mata meleleh juga dari sela-sela kelopak mata yang dipejamkannya itu. Tenggorokannya turun naik menahan keluarnya suara isakan. Beberapa tahun dia telah mendidik ke-8 muridnya itu, beberapa tahun mereka telah berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Namun hari ini mereka semua menemui nasib semacam itu. Menemui kematian dengan cara yang mengenaskan. Sambil pejamkan matanya ia mencoba berpikir dan menduga-duga, siapakah kiranya manusia yang telah menjatuhkan malapetaka yang begini kejam terhadap murid-muridnya. Namun untuk sekian lama ia tak mendapatkan jawabannya. Wirasokananta membuka kedua matanya kembali. Pada saat inilah, di balik pandangan matanya yang masih basah oleh air mata itu, membentur buku besar buah tulisannya sendiri yang dipantek dengan sebilah keris milik salah seorang muridnya. Serentetan kalimat yang ditulis dengan darah tertera di kulit buku itu. Kepada ketua perguruan teratai putih, kalau ingin menuntut balas kematian murid-muridmu, datanglah ke puncak gunung Tangkuban Perahu pada hari 13 bulan 12. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Wiro Sableng. Mata Wirasokananta menyipit, membuat air mata yang tadi mengambang menjadi meleleh membasahi pipinya. Ingatannya kembali pada masa puluhan tahun yang silam. Dulu dunia persilatan memang pernah dibikin geger oleh seorang tokoh yang dikjaya tiada tandingan, dan telah merajai dunia persilatan selama bertahun-tahun. Orang ini adalah Eyang Sinto Gendeng, seorang pendekar perempuan yang bersenjatakan sebuah kapak sakti, bernama Kapak Maut Naga Geni 212. Namanya harum di kalangan tokoh-tokoh silat golongan putih, karena pendekar 212 adalah pembasmi kejahatan dan penolong kaum lemah. Sedang bagi golongan hitam, tokoh ini sudah barang tentu menjadi momok besar yang sangat ditakuti. Pada masa kehidupan pendekar 212, di mana saat itu Wirasokananta masih belum mendirikan perguruan teratai putih, karena sama-sama dari golongan putih yang sehaluan dalam perjuangan, maka dengan sendirinya tiada permusuhan atau silang sengketa antara dia dengan pendekar 212. Tapi hari ini terjadi peristiwa berdarah itu, peristiwa maut yang diakhiri dengan meninggalkan sepucuk surat tantangan, dan surat ini justru ditandatangani atas nama pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Tentu saja ini satu hal yang tidak dimengerti Wirasokananta. Kemudian apa pula arti nama Wiro Sableng itu? Ketua perguruan teratai putih itu coba merenung ke masa puluhan tahun yang silam, di mana saat itu dunia persilatan geger oleh kehebatan pendekar 212, namun entah apa sebabnya tiba-tiba pendekar itu lenyap. Tentang lenyapnya pendekar ini, banyak tokoh-tokoh persilatan memberikan tanggapan, mungkin pendekar itu telah mengundurkan diri dari dunia persilatan,
Mungkin juga tokoh itu telah menemui kematiannya dengan cara yang tak bisa diduga, meski tanggapan ini sepertinya masih diselimuti rasa keraguan-raguan. Tapi kini dengan adanya kejadian maut di perguruan teratai putih itu, Wirasokananta merasa yakin, bahwa telah terjadi sesuatu dengan diri Eyang Sinto Gendeng atau Pendekar 212. Dia berkesimpulan, mungkin pendekar itu telah dikalahkan dan menemui kematian oleh seorang pendatang baru bernama Wiro Sableng, dan berhasil merampas kapak maut naga geni 212, yang kemudian malang melintang di dunia persilatan dengan memakai gelar pendekar kapak maut naga geni 212. Dan kelanjutan renungan ketua perguruan teratai putih itu ialah siapa manusia Wiro Sableng ini sebenarnya. Nama itu satu nama baru baginya, meski nama baru, satu hal diyakini oleh Wirasokananta, bahwa dengan manusia itu, baik dia maupun perguruan teratai putih, tak pernah mempunyai permusuhan dan silang sengketa. Apa yang menjadi latar belakang pembunuhan atas semua muridnya, benar-benar sangat gelap bagi Wirasokananta. Dan bila matanya membentur lagi tulisan berdarah yang menyatakan tantangan itu, benar-benar ketua perguruan teratai putih ini merasa dibakar hatinya. Bulan 12 masih 9 bulan lagi. Apakah dia akan menunggu sampai sekian lama, untuk kemudian baru bertemu muka dan membuat perhitungan dengan Wiro Sableng? Ataukah detik itu juga ia meninggalkan perguruan dan mencari manusia durjana itu? Namun Wirasokananta tahu, bahwa apa yang mesti dilakukannya saat itu ialah menguburkan jenazah ke-8 orang muridnya di halaman perguruan teratai putih.